Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tara Aulia Putri dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjawab soal latihan yang diberikan oleh Ibu Hasnita. Nah, di sini kita lihat terdapat tabel total pospat dan juga hasilnya. Untuk soal yang pertama, apa X dan Y dalam kasus di atas? Nah, jadi sini saya lihat total pospat itu mempengaruhi hasil. Jadi dapat kita simpulkan total pospat lah yang akan menjadi peubah X dan hasil yang menjadi peubah Y. Kemudian untuk itu kita akan menginputkan datanya. Nah, di sini sudah saya input. Pada variabel view di sini kita ganti menjadi X dan menjadi peubah Y, di mana X adalah total pospat dan Y adalah hasilnya. Nah, kemudian pada soal kedua, buatlah diagram pencar antara dua peubah tersebut. Nah, langsung saja kita buat diagram pencarnya. Langkah yang pertama yaitu kita klik grabs ini. Kemudian kita pilih legacy dialog dan kemudian kita cari scatter dot, ini paling bawah. Lalu kita klik yang simple scatter, klik define. Nah, kemudian di sini total postpatnya kita klik pada x-axisnya dan hasilnya pada y-axis. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini, di sini sudah terlihat hasilnya berdasarkan output grafik scatter dotnya. Di sini kita melihat titik-titik. Data membentuk pola garis lurusnya dari kiri bawah menuju kanan atasnya. Nah, berdasarkan pola itu, maka menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel X dan variabel Y-nya. Karena terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y, maka salah satu asumsi untuk modal regresinya pada penelitian tersebut itu sudah terpenuhi. Lanjut pada soal yang ketiga, sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta simbol-simbol yang dipakai. Nah, untuk menentukan model regresi linear sederhana, kita dapat klik Analyze. Kemudian pada menu Analyze ini kita klik Regression. Lalu kita klik yang linear. Nah, di sini kita klik pada peubah X-nya kita masukkan dalam independen dan Y dependen. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini pada model fit juga kita masukkan nilai R square-nya. Kita klik continue dan kita klik OK. Lalu di sini hasilnya dari perhitungan SPSS, di mana letak persamaan regresi linear sederhananya terdapat pada tabel terakhir ini, yaitu tabel koefisien. Nah, ini adalah hasil dari persamaan regresi linear sederhananya. Lanjut pada soal yang keempat, di sini tuliskan makna besaran B0 dan B1 yang diperoleh. Baik, kita lihat di sini. Nah, untuk memudahkan hasilnya yang ini, kita dapat mengkopinya ke sini. Kemudian kita paste. Nah, untuk menentukan persamaan regresi linear sederhananya di sini, kita bisa lihat nilai koefisiennya, di mana ada nilai konstan dan nilai postpatnya. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam persamaan regresi linear sederhananya, yaitu Y duga sama dengan B0. 175,41 ditambah B1-nya 71,575 ini kita bulatkan jadi 71,58 XI. Lalu apa maknanya? Nah, pada saat pupuk fosfat diberikan 0 mg, maka hasil panen yang diperoleh adalah 175,41 kg. Kemudian bila pupuk fosfatnya bertambah 1 mg, maka hasilnya akan bertambah 71,58 kg. Sebaliknya, jika pupuk berkurang 1 mg, maka hasilnya akan berkurang sebesar 71,58 kg. Lanjut pada soal yang kelima, lakukan uji parsial untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Nah, jadi pada tabel ini kita bisa lihat pada dua sisi. Nah, pada sisi yang pertama yaitu nilai T hitung dan sisi keduanya bisa kita lihat dari nilai sisi signifikannya.
Nah, jadi inilah yang memudahkan kita untuk menggunakan SPSS. Karena di SPSS ini dapat menghasilkan nilai signifikannya. Sedangkan kalau perhitungan manual itu kita hanya bisa menghitungnya sampai T hitungnya aja. Nah, karena menggunakan SPSS, kita tinggal lihat nih nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya itu lebih kecil, maka dia itu tolak H0. Nah, jadi karena di sini nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0, yang artinya total fosfatnya berpengaruh pada hasilnya. Lanjut soal ke-6, berapa besar model tersebut dapat dipercaya? Nah, jadi ini dapat kita lihat pada hasil di sini pada model summary. Nah, ini kita copy lalu kita paste di sini. Nah, di sini terdapat nilai R square yaitu sebesar 0,878. Apa artinya? Nah, jadi nilai ini artinya adalah sebesar 87,8%. Nah, jadi nilai 0,878 itu dikalikan dengan 100% untuk menjadikannya sebagai persentasi. Jadi sebesar 87,8% hasil panennya dipengaruhi oleh pupuk fosfat dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Lanjut soal ke-7, sajikan kesimpulan yang Anda peroleh. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, pada saat pupuk fosfat diberikan sebesar 0 mg, maka hasil panen yang diperoleh adalah 175,401 kg. Yang kedua, jika pupuk fosfatnya bertambah 1 mg, maka hasilnya akan bertambah 71,58 kg. Makanya hasilnya akan berkurang sebesar 71,58 kg. Yang ketiga, untuk melihat X berpengaruh pada Y, maka dilihat dari nilai signifikannya. Jika lebih kecil dari 0,05 maka dia tolak H0, yang artinya total fosfatnya dipengaruhi oleh hasilnya. Lalu pada yang keempat, nilai koefisien determinasi yaitu 0,878 yang dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 87,8%. Hasil panen tersebut dipengaruhi oleh nilai fosfat, yang selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sekian jawaban dari saya. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.